Katalisnet, bertemu lagi di podcast seri komunikasi praktis bersama dengan saya Aska Said. Dan kali ini kita akan membahas mengenai podcast. Dan di studio sudah hadir narasumber kita yang hari ini akan mengupas tuntas apa itu podcast, bagaimana cara membuat podcast, dan siapa saja yang bisa membuat podcast dan konten-konten apa saja yang bisa dibahas di podcast. Oke, halo Kang Romel Tea. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah, fine, thank you. Wow, iya, luar baik. biasa. Outstanding ya. Oke, kawan Katalisnet, seperti biasa kita akan mengupas tuntas di episode ini mengenai apa itu podcast bersama dengan Kang Romel Tea. Kang, Yeah. ini kan mengenai podcast. Podcastnya sekarang di zaman era sekarang, di zamannya kekinian. Kalau dulu kan zaman-zamannya ke belakang lebih banyak ke radio, ya audionya seperti itu. Nah ini apa sih podcast itu apa sih Kang? Dan mulai trennya podcast itu sejak dari tahun berapa Kang? Iya, satu-satu ya. Boleh. Podcast itu apa sih? Jawabannya adalah podcast itu mudahnya adalah siaran, seperti siaran radio yang direkam. Jadi podcast itu adalah audio berupa percakapan, berupa omongan, baik monolog, ngomong sendiri begitu, kayak ceramah, maupun talk show, obrolan kayak gini, atau rame-rame 2-3 orang ngobrol direkam. Jadi podcast itu adalah audio berisi topik tertentu. Audio berisi obrolan atau percakapan tentang topik tertentu. Yang bisa didengarkan langsung oleh pengguna dengan koneksi internet di HP-nya, di komputernya, bisa langsung didengarkan, bisa juga di-download dulu, diunduh dulu. Di-download kemudian didengarkan kapan saja, di mana saja. Umumnya didengarkan seperti orang mendengarkan radio. Yaitu umumnya di perjalanan. Sekarang kan orang dengerin radio kebanyakan lagi di mobil, lagi di jalan. Di warung-warung sudah jarang. Karena orang sekarang lebih banyak itu zikir, ngaji. Buka HP kemudian begini gitu kan. Ya, di angkot di mana ya, itu alhamdulillah ya. Jadi pada soleh itu, pada zikir, ngaji itu ya. Ngaji mensers. Itulah podcast. Jadi podcast itu kalau per definisi adalah file audio, ya konten di internet berupa file audio berisi speaking, pembicaraan, obrolan maupun talk show tentang topik tertentu yang bisa didengarkan langsung, bisa juga di-download dulu dan didengarkan kemudian. That is podcast. Singkatan dari iPod and broadcast. Jadi siaran yang ada dulu di iPod ya. Pod itu POD, singkatan dari playable on demand. Bahasa kitanya mah didengarkan kapan saja lah gitu ya, kan sudah di-download. Anytime. Nah, kapan saja ya. Anytime you need ya, gitu. That is podcast. Ya, clear? Clear. Nah, tadi menyambung yang tadi sudah Kang jelaskan, podcast itu mulai digemari, mulai meluncurnya itu tepatnya tahun berapa nih, Kang? Ya, podcast itu ada sejak tahun 90-an. 95-96 itu sudah muncul ketika BBC Radio itu merekam siarannya, lalu disimpan di websitenya dan bisa didengarkan di seluruh dunia. Kalau radio kan terbatas ya. Radio misalnya radio di Bandung hanya bisa di wilayah Bandung, kan ada keterbatasan, dibatasi ya. Nah, ketika radio BBC mengunggah rekaman siarannya dan bisa didengarkan, itulah awal mula podcast. Atau lebih tepatnya lagi, ketika ada file audio disimpan di internet dan bisa didengarkan oleh orang di seluruh dunia, pengguna internet, itulah podcast. Tepatnya istilah podcast sendiri itu sekitar tahun 2004 atau 2005 muncul istilah podcast itu untuk merujuk pada audio yang ada di internet. Nah, kemudian tahun 2005 pendiri Apple itu Steve Jobs mengatakan podcast is the next generations of radio. Wow. Artinya adalah podcast teh generasi radio anu salajengna. Berikutnya. Iya. Kan tadi Inggris, Sunda. Ya. Multi.
Jadi the next generation of radio. Dan dia benar. Iya. Di internet ada tulisan Steve Jobs benar ketika dia mengatakan bahwa podcast adalah generasi radio berikutnya atau new radio, ya, generasi radio berikutnya. Dari konteks blogging itu new blogging juga, the new blogging. Kalau blogging kan orang bikin blog lalu isi tulisan. Ya. Nah kalau podcast blogging juga, dia bikin akun, misalnya di Anchor atau di Google Podcast. Pokoknya bikin akun, kemudian dia isi dengan suaranya kan. Dia posting juga, jadi dia posting audio. Maka dia disebut the new blogging alias audio blogging. Jadi pada saat blognya diisi audio, jadilah audio blogging. Podcast namanya sekarang ini. Jadi pertanyaan kedua sejak kapan? Itu sejak pertengahan tahun 2000. 2005, 2004, 2005 lah. Gitu, sampai sekarang ya, apalagi sekarang malah menjadi tren ya kan? Iya, 15 tahun kemudian, boom, di Amerika dulu. Iya. Di Amerika, di kita baru mulai. Tapi sudah orang sudah banyak eling, sadar bahwa podcast itu penting. Iya. Jadi para penyiar radio yang pendengar radionya mulai menghilang, ambil lagi ya, kumpulkan lagi mereka, dicomot lagi ya, podcast. Panggil mereka lewat podcast Anda ya, jadi be podcaster, announcer right now you have to gonna be podcaster. Iya, kalau butuh peralatan lengkap datang ke studio podcast Katalisnet. Yes. Durwati 1 nomor 2. Durwati 51. Durwati 51 nomor 2. Oke, kawan Katalisnet, tadi kan sudah kita mendengarkan mulai dari apa sih itu podcast, kemudian juga perkembangan podcast mulai muncul sampai sekarang perkembangannya di Indonesia. Nah ini Kang pasti mulai banyak sekali orang yang tertarik, mulai banyak sekali orang yang bikin, salah satunya saya juga pengen bikin dong. Iya, ini lagi bikin. Nah ini kan kira-kira step-step apa saja untuk pemula nih, untuk memulai membuat podcast sendiri. Itu stepnya apa saja dan memulainya kontennya dari apa? Karena kadang yang susah itu kontennya kan. Betul, iya. Bikin rumah mudah, ngisinya susah. Ya, kontrak kantor mudah, ngesina mahal. Ya. Tahapan atau langkah-langkah membuat podcast. Tapi tahan dulu Kang. Ya, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, kawan Katalisnet. Oke, kawan Katalisnet, kita kembali lagi di obrolan ringan kita di podcast seri komunikasi praktis bareng Kang Romel. Kang Romel tadi kan sempat kepotong sama Jeda. Iya. Mengenai step by step bagaimana cara bikin podcast. Iya. Sebelum cara bikin podcast, kita sudah tahu pengertian podcast itu apa. Kemudian sejarah podcast sekilas tadi sudah. Ya. Berikutnya, sebelum membuat podcast, kita harus paham dulu bahwasanya podcast itu ada jenis dan formatnya. Ya, jenisnya udah jelas audio lah ya. Formatnya itu ada macam-macam. Ya, secara teori ada 8 macam, tapi yang populer ada 3 macam. Jadi langkah pertama adalah menentukan dulu format podcastnya apa. Yang pertama ada solo atau monolog. Jadi ngomong sorangan gitu. Cuap-cuap sendiri ya. Nyarios nyaliran. Alias ngomong sorangan. Bicara sendiri. Sama seperti penyiar sebetulnya bicara sendiri. Cuma bedanya kalau penyiar radio kan ditemenin lagu. Ada operator di sampingnya atau di seberang ruangannya, tapi dia muter lagu. Nah kalau podcaster ini dia ngomong sendiri tentang topik tertentu. Dia ceramah lah gitu. Ya misalnya saudara, saya akan bicara tentang podcast. Podcast adalah kisah dua dunia, ya kayak lagu Isabella ya. Iya benar. Ya. Jadi satu solo atau monolog. Jadi Anda mau bikin podcast itu monolog, maka konsekuensinya Anda harus menguasai tema, topiknya, karena sendirian. Yeah. Tapi bisa juga monolognya baca buku.
Bisa review buku, review album, bisa kayak nulis aja lah. Mau nulis apa? Mau tentang masakan, bacain resep dan sebagainya. Yang kedua ada interview podcast. Just like this one, like our doing right now. Bener nggak Inggrisnya nih ya? Anggap ya bener lah. Ya bener aja deh. Seperti ini ngobrol, ini lebih leluasa, lebih rileks, lebih nyantai. Bisa ada main-main, bisa ada bercandanya, bisa ada suasana ceria lah gitu. Ada suasana lebih dari cuma satu orang. Ya, lebih capek kan kalau seorang kan. Kalau berdua gini kan podcaster lebih enak. Nanya, biarin narasumber yang ngomong banyak kan gitu. Kalau solo kan dia sendirian. Yeah. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Itu Pancasila. Sorry salah kalau begitu ya. Yang ketiga adalah conversation. Percakapan, obrolan. Nah, loh apa bedanya dengan talk show? Kan talk show juga percakapan. Yeah. Nah, bedanya setelah yang satu ini belum ya? Belum. Nah. Belum dikat. Kita bikin penasaran dulu. Iya dong. Satu tadi apa? Ketuhanan? Salah. Itu Pancasila. Saya terlalu Pancasilais kayaknya ya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Itu Tombo Ati lagu. Bukan. Dari Opik. Salah lagi ya? Iya. Ya, jadi satu solo atau monolog. Podcaster ngomong sendiri. Oke. Dia bisa bahas satu tema, bisa bahas buku, bisa review buku, bisa baca sejarah, bisa baca Quran, apa saja terserah dia mau ngomong apa. Yang kedua, interview, ngundang narasumber, wawancara gitu, seperti yang kita lakukan. Yang ketiga, percakapan atau conversation. Benar nggak ngomongnya? Conversation. I'm right? Udah makan keju kan? Kalau conversation itu biasanya dua lebih. Lebih dari dua orang, yaitu terdiri dari satu main host lah gitu ya. Okay. Host utama ditemani yang lainnya tuh co-host. Kok itu singkatnya apa sih? Kok. Kan ada co-pilot asisten lah. Ada co-as itu ya. Jadi yang keduanya co-host ya, atau mereka sama-sama host. Intinya biasanya conversation ini 2-3 orang. Kalau 5 terlalu banyak kayaknya deh ya, paling banyak 4 deh ya. Karena nanti rebutan ngomong dong. Iya. Rebutan ngomong, mikrofonnya juga harus ada 4 begitu ya, kecuali mikrofon yang satu di tengah bagus itu yang harganya 1 miliar. Bisa bareng-bareng. Nah, kalau yang mikrofon harganya 100 ribuan makan atau kudu gitu tah, pacak-cakap berebut. Conversation itu ngobrol bebas, ngobrol apa saja. Para podcasternya itu relatif memiliki derajat yang sama, statusnya sama-sama podcaster. Oke. Dia tinggal atur aja, giliran maneh ayeuna sok ngomong gitu kan. Giliran urang urang. Jadi bahkan ketika nyebut giliran pun silakan aja. Pembagiannya. Ya, pembagian. Tentu harus ada skema, ada apa ya, semacam apa kalau bikin film tuh suka nyusun apa dulu gitu loh. Skenario. Ada skenario dulu, ada skrip lah ya, ada skrip. Ada skripnya. Nanti engke urang heula ngomongnya engke maneh sih. Engke itu urang gelut-gelut lah rame-rame misalnya gitu ya. Ini saya ngomong Sunda benar-benar ngerti ya. Ya semoga ya. Translate aja sama Google nanti tanya. Ya. Gelut itu bahasa Indonesianya apa? Tanya Google ya. 3 itu ya. Jadi setelah menentukan 3 jenis, 3 format itu, baru langkah kedua menentukan topik. Oke. Atau tema. Topiknya apa? Jadi harus ada, kalau di blogging itu ada namanya niche ya. Niche itu topik bidang apa? Kalau tadi Katalisnet kan tentang komunikasi. Nah, itu topiknya komunikasi, seputar komunikasi. Mulai dari pengertian komunikasi, public speaking, media, humas, jurnalistik, menulis, podcasting itu komunikasi. Jadi tentukan topik. Dan dalam memilih topik, ingat satu hal, pilihlah topik Rahman Syah. Oh, salah. Itu kameramen kita. Oh. Topik hidayah, bukan ciga ya. Dalam memilih topik, satu hal yang mesti dicamkan, diresapi, direnungkan, ya dengan sepenuh hati, from your bottom of your heart, gitu ya. Pilih topik yang Anda kuasai. Pilih tema atau topik yang Anda kuasai, yang Anda pahami. Misalnya, Teh Azka menguasai bidang apa? Bidang beauty, bidang kuliner, bidang broadcasting, penyiar kan? Yeah. Nah, maka bicaralah tentang kepenyiaran. Jadi kalau Teh Azka nanti bikin podcast,
dijamin lancar ngomongnya kalau ngomongin tentang penyiaran. Karena penyiaran itu bidangnya Mbak Azka. Oke. Jadi kalau saya menguasai bidang A, jangan coba-coba ngomong B, nggak akan lancar. Nah, salah satu orang terbata-bata tidak lancar mau ngomongin sesuatu karena dia tidak menguasai masalah. Oke. Jadi langkah kedua tadi apa? Setelah menentukan format, yang kedua adalah Topiknya. topik. Nah, mau lanjut? Lanjut dong. Lanjut. Ini ada 20 langkah ini. Gak apa-apa, masih Iya. penasaran kan ya Iya. kawan Katalisnet. Kita gali terus ilmunya dari Kang Romel. Setelah menentukan topik, misalnya komunikasi deh misalnya ya. Misalnya topiknya komunikasi atau kepenyiaran deh ya, Iya. biar nyambung. Boleh lah. Tentang kepenyiaran, dunia penyiar kan nanti bisa cerita tuh. Ya halo kawan, atau hey guys, ya, gitu kan. Dunia penyiaran sekarang ini dalam kondisi yang begini. Saya jadi penyiar itu tahun sekian. Pertama kali jadi penyiar lancar dia ngomong ya. Yang tadi 1 format, 2 topik, yang ketiga peralatan. Peralatan rekaman. Ya, peralatan rekaman. Karena podcast itu kan rekaman audio. Nah, dia harus putuskan mau menggunakan alat rekam apa. Kalau dia podcaster itu mudah dibuat hanya dengan bermodalkan HP. Jadi modalnya pakai A ya, bukan pakai O. Modal HP pakai A modalnya, sekali lagi jangan pakai O. Dengan bermodalkan HP HP, kan singkatan dari handphone kan HP. Seseorang sudah bisa bikin podcast. Dia tinggal buka aplikasi Anchor misalnya. Dia unduh, dia jangan unduh dia kayak tunduh ya, unduh mah ya. Dia download, dia install and run, kemudian start podcasting. Halo kawan-kawan, hai guys, gue mau ngomongin. Nah, cara rekamannya begini. Ya, kamera bisa lihat ya. Jadi jangan begini. Kayak nelfon biasa ya. Ya, just like we call or so Inggris banget sih. Ya kayak kita nelpon. Ini. Suaranya lebih ini ya, lebih kerekamnya lebih bagus. Karena memang aturan mainnya kan begitu. Kalau nelpon kan kita gini, nggak begini kan? Stres kan kata mah. Atau gini, yo itu nge-rap ya. Jadi kayak gini aja, begitu udah start record misalnya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gue Romel Thea akan ngomongin persoalan Persib Bandung dan Manchester United. Pasti penasaran ya kawan Katalisnet mengenai step-step pembuatan podcast seperti apa. Tadi sudah dibahas beberapa, pasti penasaran. Kita akan kembali setelah yang satu ini. So don't go anywhere. Oke, kawan Katalisnet, kita balik lagi. Balik lagi di obrolan kita tadi. Ya, dilanjutin lagi ya. Tadi baru sampai ke alat rekam yang harus kita punya buat bikin podcast, Kang Romel. Peralatan podcast ya. Ya, yang ketiga. Jadi masih ada 2 ya. Masih ada 2 karena Pancasila juga 5, maka cara bikin podcast juga saya bikin 5 saja. Jadi kan, jadi kalau dulu 2 anak cukup, kalau sekarang 5 anak cukup. Nambah 3. Ya, kembali ke soal cara bikin podcast. Jawaban ringkasnya adalah bikin podcast itu mudah, murah, gratis. Tinggal kadaek, kasar ya. Tinggal kahoyong. Kemauan. Tinggal kemauan. Ada willingness to podcasting. To podcast ya. Okay. Willingness to podcast. Jadi Anda hanya butuh HP yang cukup canggih. Tidak mesti super canggih, cukup canggih. Ponsel pintar lah. Smartphone. Bisa download Anchor atau aplikasi SoundCloud.
itu sudah langsung bisa rekaman. Jadi alat apapun yang bisa merekam itulah peralatan podcast. Oke. Kemudian nanti disimpan, bikin akun di langkah keempat. Jadi untuk langkah pertama, alat sekaligus rekaman itu sangat mudah. Bahkan dulu saya masih ingat ketika masih aktif sebagai dosen komunikasi di UIN Bandung, saya ngajar itu jurnalistik radio sama tentang seputar radio dan jurnalistik lah, broadcasting dan journalism. Itu ketika saya ngajar mata kuliah yang ada radionya, misalnya dasar-dasar siaran radio atau jurnalistik radio, itu saya wajibkan seluruh mahasiswa bikin akun di SoundCloud. Mereka rekaman, silakan di kosannya masing-masing, di rumah masing-masing, kemudian bikin tagar, Romeltea, masih ada tagarnya juga, bisa dicek ya. Itu mahasiswa saya dulu. Kenapa bikin tagar Romeltea? Ya supaya saya ngumpulinnya mudah. Saya cari dan terkumpul, dan itu sudah podcasting sebetulnya. Jadi begitu podcast ini populer, saya jadi tersadarkan, oh tiba heula berarti urang mah geus podcasting dengan mahasiswa teh. Dan podcast saya juga masih ada di soundcloud.com/Romeltea. Ketik aja Romeltea. Romeltea di internet tidak ada duanya. Ya, only me. Only ya, you. Only me, yes. Only me. Limited edition. Jadi memang penamaan juga ngaruh ya, Kang? Ngaruh, betul. Jadi nama podcastnya nanti itu ngaruh. Ya, ketika nanti di tahap yang keempat ini ya. Jadi tahap 3 alat. Jadi alat kalau ingin lebih canggih ya ada bermodalkan mikrofon lah. Ya, beli mikrofon 100 ribuan juga ada kali ya. 100 ribuan lah. Yang 900 ribu, yang sejuta banyak ya. Pokoknya yang 100 ribuan juga bagus. Biar lebih, jadi makin bagus mikrofonnya. Kalau alat rekamnya di HP kan alat rekam apa adanya berarti kan, yang built-in di HP. Tapi kalau kita gunakan mikrofon, maka kualitas suara kita akan lebih bagus lagi. Ya. Semakin bagus kualitas suara, maka akan semakin audible. Nah, di broadcasting kan ada istilah audible. Ya, suara kamu tidak audible, kamu lagi flu. Kamu istirahat, jangan siaran dulu, kan gitu ya. Audible itu enak didengar lah. Ya. Jadi suara emasnya nggak muncul. Golden voice nggak muncul. Jadi yang ketiga alat, yang keempat adalah kerakyatan. Aduh, ini itu Pancasila lagi. Salah lagi. Ini saya terlalu Pancasila itu kayaknya. Pancasila. Tapi bener kan, keempat kerakyatan kan? Ya betul sih. Betul, ya. Tapi kita bukan lagi ngomongin Pancasila. Number 4 atau the port. Nomor 4 ini adalah kita pilih platform atau platform. Flat apa flat sih? Ya. Platform. Kan tulisannya kan PLATFORM. Platform ya. Platform. Ya, platform. Itu sangat banyak platform, tapi yang populer ada Anchor, Anchor ya, sama SoundCloud. Itu kedua platform itu, katakanlah Anchor, itu memudahkan kita tinggal unduh aplikasinya. Bahkan kalau kita di laptop, di komputer nggak usah unduh apa-apa. Ya, kalau unduh kan tidur, betul ya. Kalau tunduh itu ngantuk ya, tidur. Download. Kalau di HP kan kita harus download dulu dan pasang dulu. Kalau di laptop, komputer, kita tinggal buka situsnya, bikin akun. Bikin akun itu mudah, semudah bikin media sosial, bikin akun, bikin email gitu ya. Mudah, tinggal biasalah nama, nomor telepon segala macam. Udah langsung start recording, klik langsung ngomong. Mikrofon ada di komputer. Gitu kan, tinggal langsung aja, halo, assalamualaikum. Nah gitu kan. Dan ya untuk podcasting biasanya tidak mengucapkan selamat pagi, selamat sore, karena kita tidak tahu pendengar mendengarkan kita kapan. Oke, ya. Anytime, anywhere. Everywhere. Ya, tapi ada juga podcaster yang menyebutkan semuanya. Ada halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, pokoknya selamat wajah kieu lah gitu. Ngapain capek-capek, tapi dia buat nama-nama durasi kayaknya ya. Ya, selamat pagi, selamat sore, kapanpun Anda dengarkan podcast saya, selamat wajah kieu lah sudah nama gitunya. Jadi platform itu pilih saya milih Anchor sama SoundCloud. Ya, SoundCloud, Anchor terutama. Kenapa? Karena begitu di Anchor itu kan milik Spotify. Ya, platform podcasting terpopuler kan, Spotify. Dan begitu kita rekaman di Anchor atau upload file audio kita di Anchor, nanti langsung kita jadikan episode atau serial ya.
episode, satu tema lah ya, satu pembicaraan. Dan ketika berhasil diupload, berhasil direkam di Anchor, itu akan bisa dibuka di berbagai platform. Ada di Google Podcast, ada di Apple Podcast, ada di Spotify otomatis karena dia milik Spotify, dan setahu saya ada 5 atau 6 platform di mana orang bisa mendengarkan podcast itu. Jadi dipang-nyebarkeun tah, disebarin sama Anchor. Kita bisa secara manual, tapi kita bisa pilih automatically publish by Anchor gitu ya. Nah, itu yang keempat, kita menentukan platform, dan itu mudah. Saya anjurkan, rekomendasikan ya, Anchor. Ancor, bukan ancur ya. Iya. Ancor. Anchor.fm namanya ya. Anchor.fm kan udah mirip radio kan? Iya, mirip banget. Iya, FM ya. Itu yang keempat. Oke, yang terakhir. Oh, lanjutin? Iya, lanjutin dong. Iya, yang terakhir rahasia. Kenapa? Jadi kalau ingin tahu yang terakhir, silakan Anda kunjungi kemana? Katalis.net. Yang kelima itu kita tinggal promo. Kita sudah rekaman, kita bikin podcast. Kan podcasting itu sama dengan komunikasi. Sama siaran radio juga kan komunikasi. Betul. Kalau siaran radio nggak ada yang dengerin gimana? Nggak ada pendengar. Nggak ada pendengar. Kalau nggak ada pendengar? Nggak ada duit. Kalau nggak ada duit? Nggak ada penghasilan. Kita bisa hirup. Nah, ini yang kelima ini yang paling saya demen. Iya, karena kelima ini memang paling berat karena menyangkut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini paling susah ini. Iya, berhubungan dengan isi dompet soalnya. Jadi yang kelima ini, setelah kita selesai bikin podcast, kita promosikan. Kita lakukan online marketing. Ya, kita lakukan pemasaran online karena produk kita juga online kan. Iya, tapi bisa juga kita promosikan di offline ya, pakai jaket kemudian tulisin Azka Podcast misalnya gitu ya. Dengarkan Azka Podcast misalnya ya. Terus pakai username gitu ya, bisa aja. Tapi umumnya promosi online ini, kita promosikan podcast ini satu di blog. Oke. Ketika orang mengatakan welcome podcasting, goodbye blogging, no. Blogging is not die. Betul nggak nih? Blogging nggak mati pokoknya. Lah gua mau promosiin podcast kan di blog. Jadi blogging masih tetap jalan. Oke, masih nyambung ya. Iya, jadi bukan saling membunuh, tapi saling bantu, bersinergi. Kan berteman lebih baik daripada bermusuhan, betul tidak? Betul. Iya, kalau itu jagalah 3M ya. Pakai masker, kita pakai masker ya, tapi kan kita berjarak ya. Oh, iya, berjarak. 1 meter lebih. Jadi promosi itu satu di blog atau website. Ya. Website sendiri, website teman, website siapa aja, bila perlu pasang iklan. Ya. Yang kedua di media sosial tentu saja. Jadi marketing tools itu intinya ada 2, yaitu website dan media sosial. Jadi di Facebook pakai F ya, Facebook. Kalau Facebook katanya orang Sunda nggak bisa ngomong F. Ya, nggak bisa bilang fitnah. Nah, itu padahal itu fitnah itu. Salah ya, bener ya. Di media sosial, di Facebook, di Twitter. Ya. Twitter. You know Twitter? Oh, Twitter. I'm British English, okay? Yes. Di Twitter, di Instagram, IG. IG itu kan singkatan Instagram, tapi kita bilangnya IG ya. Lalu apa lagi? Kebanyakan gaya nih. Facebook, Twitter, IG, Pinterest, YouTube. Do not forget about video, YouTube. Bahkan sekarang ada tren podcasting itu divideokan. Oke. Jadi videoing podcast. Memvideokan artinya videoing kan? Kan podcast ini bikin podcast. Nah, kalau bikin video apa? Videokan, syuting. Kirain videoing. Syuting. Jadi dia bikin podcast kayak gini ngobrol tapi divideokan. Kemudian diupload di YouTube. Jadilah dia video podcast. Artinya video tentang berisi podcast. Berkonten gaya podcasting. Jadi podcastnya divideokan dan itu dianjurkan memang. Dianjurkan karena katanya menurut teori dan kayaknya bener, orang lebih suka lihat wajah. Betul. Tidak hanya dengerin gitu ya. Audio visual jadinya. Nah, jadi memang kerugiannya adalah theater of mind-nya hilang. Theater of mind kekuatan radio itu jadi hilang dengan adanya video. Tapi nggak masalah, yang penting Anda suka, saya suka, semua senang.
berjalan. Iya. Ya itu dia kawan Katalisnet, step by step bagaimana cara untuk kalian mulai bikin podcast. Tertarik? Pasti tertarik. Kita bikin yuk, kita coba. Makasih Kang Romel buat Sama-sama. informasinya. Pastikan sahabat Katalisnet selalu mengikuti seri kita berikutnya karena masih akan ada seri-seri berikutnya mengenai podcast seri komunikasi praktis. Kawan Katalis, jangan lupa like, share, dan subscribe Katalisnet. Don't forget. Dah, see you.